Tiada malam tanpa begadang. Mungkin itulah sebuah kebiasaan yang marak terjadi di antara para remaja dan pelajar, apalagi mahasiswa. Buat sebagian orang zaman sekarang, begadang itu udah kayak sohib yang tak bisa ditinggalkan. Apalagi kalau pekerjaannya numpuk dan deadline-nya mepet. Sudah dapat dipastikan, malamnya ia bakal begadang. Kalau begitu, emang ada apa sih sama begadang ini? Buat tahu serba-serbi tentang begadang, ayo simak dulu video kali ini sampai habis. Sebelum lebih lanjut, mari dukung tim Akademik Indonesia buat terus berkembang dan biar terus produksi video baru tiap minggunya. Kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan dengan video baru kami. Keep study! Pernah dengar kalau begadang bikin cepat meninggal? Meski buat orang beragama kayak kita tahu bahwa meninggal itu udah ada di takdir, tapi tetap saja begadang itu nggak baik. Alasan mengapa begadang disebut bisa bikin cepat meninggal adalah karena bermunculannya penyakit yang disebabkan oleh rajin begadang. Penyakit itu terdiri mulai dari berbagai penyakit jantung sebagai organ utama buat kita tetap hidup, hingga penyakit lain kayak diabetes hingga obesitas. Dari segi penampilan pun, orang yang suka begadang bakal mudah dikenali dengan mata yang bengkak atau bahkan mata yang punya lingkaran hitam kayak mata panda. Mereka juga bakal kelihatan loyo, kesepian, dan kinerjanya pun terlihat kurang memuaskan. Dari sini aja udah kebayang banget kalau aslinya begadang ini punya dampak yang cukup buruk. Tapi kira-kira mengapa orang-orang begadang? Dari kalangan pelajar, biasanya alasan begadang itu tak jauh-jauh dari mengerjakan tugas yang terlalu banyak. Atau jangan-jangan aslinya tugasnya itu sedikit, tapi karena siangnya keasikan main dan santai, waktu untuk istirahat di malam harilah yang jadi tumbal untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ada pula yang lagi rame di zaman sekarang, begadang karena kecanduan game dan sosial media. Efek kebahagiaan yang ditimbulkan akibat dari bermain HP ini bakal bikin kita lupa sama tidur, sehingga kita bakal keterusan buat scrolling sosmed atau main game. Selain itu, cahaya biru dari layar ponsel pun ternyata berpengaruh sama rasa kantuk kita. Hal itu karena cahaya biru ini membuat otak kita terkecoh, karena otak kita bakal mengira bahwa sekarang masih siang. Akhirnya apa? Akhirnya bukan yang ngantuk, tapi mata makin malam malah makin segar. Alasan lainnya pun bisa jadi karena ajang pembalasan dendam. Ada orang yang ngatur waktu buat bekerja keras di siang hari, sehingga malamnya dipakai balas dendam buat santai dan main sepuasnya yang akhirnya bikin begadang. Padahal harusnya tubuh setelah bekerja keras itu perlu istirahat, dibanding bermain yang ujung-ujungnya cuma bikin tubuh jadi lemas di keesokan harinya. Alasan lainnya lagi, bisa saja karena sibuk sekolah atau kuliah di siang harinya, sehingga waktu malamlah yang mau tak mau dipakai untuk mengerjakan semua tugas atau PR-nya. Kalau seperti ini, kita tak bisa menyalahkan diri sendiri karena memang keadaannya yang mendesak kita buat begadang. Tapi biar begadangnya terkontrol dengan baik, mari simak dulu tips buat yang suka begadang biar efek buruk begadangnya bisa diminimalkan. Jika kita begadang bukan karena kebiasaan, tapi karena tugas atau pekerjaan yang menumpuk, maka yang harus kita perbaiki adalah cara begadangnya. Emang ada cara begadang yang baik? Tentu saja ada. Biar tubuh tetap fit pas begadang dan nugas, kita perlu makan buat sumber energi kita. Tujuannya apa? Ya jelas supaya kita nggak lemas pas nugasnya dan biar tubuh kita tetap punya energi yang cukup buat beraktivitas. Makannya pun jangan sembarangan. Jangan makan makanan yang punya nutrisi lebih sedikit dibanding efek sampingnya kayak mie instan atau camilan tak sehat. Selain nggak baik buat kesehatan, makan sembarangan pun juga bisa bikin gemuk atau obesitas. Mending jika gemuknya gemuk sehat. Bagaimana jika gemuknya gemuk yang tak sehat? Suasana ketika bekerja atau nugas pun penting. Biar kita nggak ngantuk dan otak kita mengira masih siang, kamu bisa ngatur suasana ruangan kamu dengan pencahayaan dan suhu yang tepat. Cahaya yang terang dan suhu yang hangat bakal bikin kita nggak ngantuk, sehingga kegiatan kita bakal lebih optimal tanpa kantuk. Selama nugas pun kalau udah agak ngantuk tapi nugasnya belum selesai, kamu bisa melakukan aktivitas fisik ringan kayak jalan di rumah buat ngambil minum air putih, atau olahraga kecil kayak push up atau melompat-lompat. Dan yang tak kalah penting, tidur siang. Kalau punya waktu kosong di siang harinya, sempetin aja buat nyicil tidur di siang hari, biar pas malamnya tubuh nggak kekurangan waktu tidur. Jika tadi tips buat begadangnya, apakah ada tips buat stop begadang? Yang paling penting buat stop begadang itu adalah komitmen. Kalau dipikir-pikir kesannya memang agak berlebihan.
Tapi yang namanya ingin memulai sesuatu, kita memerlukan komitmen. Setelah komitmennya kuat, barulah kita memahami begadang kita masing-masing. Pahami apa aja hal yang bikin kita jadi begadang. Jika kita sering begadang karena asik main HP, maka jauhkan HP-nya dan ganti dengan kegiatan yang lebih membuat rileks tubuh kayak menulis, relaksasi, dan membuat suasana tidur yang nyaman seperti mendinginkan suhu kamar dan menggelapkan ruangan. Jaga pula tidur siang kita. Kalau kamu suka tidur siang, maka usahakan buat enggak tidur siang terlalu lama karena biasanya tidur siang ini bakal bikin kita susah tidur di malam hari. Coba batasi tidur siangnya 10-20 menit dengan menyalakan alarm. Dan buat pemula, mungkin tidur tepat waktu di malam hari ini agak susah karena memang tak terbiasa. Maka dari itu, setelah berniat buat tobat begadang, tipsnya jangan langsung netapin jam tidur kita, apalagi jika jam tidurnya terlalu dini. Bukannya bakal bantu kita mudah tidur, dengan menetapkan jam tidur terlalu dini, kita malah bakal kesusahan tidur atau kena insomnia. Santai saja dengan jam tidurnya, dan yang terpenting, jangan ada lagi HP atau televisi yang membuat kita susah tidur. Biasanya tubuh bakal ngeprogram diri kita sendiri buat kapan waktu tidur dan kapan waktu bangun terbaik sesuai keperluan kita. Dan seperti itulah pembahasan mengenai begadang. Tren suka begadang seperti yang sering dilakukan anak muda zaman sekarang ini bakal sangat baik jika tidak dilakukan. Apalagi kalau begadangnya cuma buat hal yang gak berguna. Buat remaja, sangat diperlukan buat punya jam tidur yang cukup biar pertumbuhan tubuhnya optimal. Jangan sampai remaja zaman sekarang pada sakit-sakitan dan loyo cuma karena begadang di malam hari yang akhirnya menurunkan kualitas penerus bangsa kita. Karena seperti yang Raja Dangdut kita katakan, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. So, terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!